Kalau pilkada atau pemilu itu udah bukan lagi bisik-bisik, dapat berapa, dapat amplop berapa, gitu terbuka aja ngomong itu. Jadi benar-benar memang tidak merasa takut juga. Gitu. Bahkan itu normalnya seolah itu. Normal, padahal itu pidana loh ya. Akibatnya partai juga tidak merasa harus bertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Gitu. Jadi semakin berjarak juga dengan publik, dengan masyarakat. Ini saya kira sangat mendesak untuk segera merevisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya adalah mendorong sebetulnya bukan sekedar transparansi dana kampanye, tapi juga demokratisasi. Artinya menggalang setiap orang yang pendonor-pendonor kecil gitu ya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Masih aja kepala daerah tertangkap KPK. Barusan bahkan beruntun dalam jeda nggak sampai seminggu, Gubernur Riau disusul dengan Bupati Ponorogo lagi-lagi ditangkap KPK. Dengan tuduhan yang lagi-lagi hampir sama. Korupsi, kalau nggak di PU, jual beli jabatan. Kenapa ini selalu terulang? Tidak kurang rasanya KPK ada terjadi penangkapan OTT, tapi kepala-kepala daerah selalu tangkap kasus korupsi dengan hal yang sama. Untuk memahami ini, kami undang kembali ke Ruang Dialektika, pegiat anti korupsi yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mencoba mengurai rasanya benang yang kalau bisa dibilang kusut, ini kusutnya sudah keterlaluan gitu. Bung Danang Widoyoko, Direktur Eksekutifnya Transparansi Internasional. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau datang lagi ke Ruang Dialektika. Terima kasih juga diundang lagi. Ini yang dablek itu kepala daerah yang nggak belajar dari kasus, atau justru KPK sendiri yang sebenarnya nggak punya sistem untuk kemudian memperbaiki ini. Kenapa sih kita selalu terjerembab di kasus OTT kepala daerah ini? Kalau pertama dari sisi KPK-nya ya, KPK-nya saya kira ya mereka ini kan penindakan bagian sekedar menjalankan tugas saja. Dan yang paling relatif lebih mudah itu kan dan mungkin tidak banyak intervensi, tidak ada banyak yang terganggu itu kan di tingkat lokal. Jadi relatif tidak ada beban, tidak ada beban bagi KPK untuk menegakkan hukum gitu ya. Dan KPK setahu saya memang ada unit bagian pencegahan, tetapi seringkali bagian pencegahan itu tidak banyak tidak banyak yang bisa dilakukan, kecuali ya sekedar memberikan ceramah, memberikan ya himbauan-himbauan gitu ya. Ada bagian lain dari KPK juga, sebenarnya bukan KPK tapi ini antar lembaga, namanya Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, unit Stranas PK ini dari zaman SBY dulu sudah ada dan tiap berapa tahun memang mereka merumuskan program-program prioritas. Ini maksudnya lembaga? Ini kerjasama antara KPK dengan Bappenas dan beberapa kementerian yang terkait, tapi lokasinya sekarang di KPK pastinya. Dulu di kantor Bappenas. Tapi unsurnya nggak jenuh dari KPK tadi? Dari mana-mana. Karena ini yang langsung berhubungan dengan langsung perubahan kebijakan, membuat merevisi aturan-aturan gitu. Ya. Nah, ada banyak program prioritas di Stranas PK, misalnya soal penegakan hukum, lalu kemudian korupsi lintas batas ekspor-impor gitu ya. Dan ada juga korupsi politik gitu. Nah, dari pembicaraan dengan teman-teman KPK ini yang paling tidak berjalan sebetulnya. Korupsi politik tidak berjalan karena KPK itu selalu mengusulkan sebetulnya perlunya melakukan reformasi pendanaan, bukan cuma sekedar pendanaan tapi kelembagaan politik menyeluruh gitu ya. Tapi seringkali tidak bersambut dengan rekan-rekan di partai politik atau barangkali elitnya juga tidak berkepentingan langsung, sebagian juga mungkin tidak cocok dengan gagasannya gitu ya. Apa yang pernah terungkap misalnya gagasan dan itu kemudian tidak disambut oleh partai politik apa? Bantuan negara. KPK kan pernah mengusulkan satu suara 10.000 gitu kan. Dinaikkan bertahap gitu ya. Tentu bertahap karena kalau dikasih langsung nanti nggak bisa mengelola dengan baik, malah jadi temuan. Jadi dinaikkan bertahap. Setahu saya hanya beberapa partai yang mendukung ya.
PDIP, Golkar, PKS yang sejak awal ini ya. Ini kan juga Tapi yang lainnya agak enggan, setengah hati. Kan kayak semacam kalau orang lomba, hadiahnya yang menang itu kan digedein kan gitu kan kira-kira. Iya. Logikanya kan gitu ya. Iya. Kok malah nggak mau gitu? Kenapa? Karena secara karakteristik beberapa partai memang ini ya selalu mengandalkan figur ya. Bahkan dulu ketika kita masih menerapkan sistem proporsional tertutup, ada beberapa partai misalnya PAN itu kan yang suara terbanyak yang akan mendapatkan kursi, walaupun waktu itu kita masih menerapkan proporsional tertutup ya, artinya partai yang menentukan nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya, nomor jadi atau nomor sepatu ya. Tapi beberapa partai seperti PAN itu mengandalkan figur gitu ya, dan beberapa partai lain secara karakteristik juga mengandalkan figur. Jadi bagi mereka fungsi partai itu, bagi sebagian teman-teman partai politik, fungsi partai itu memenangi pemilu aja, selesai. Di luar pemilu nggak ada yang lain lagi, tunggu lagi 5 tahun lagi untuk menang pemilu gitu ya. Fungsi-fungsi lain sepertinya bukan utama. Jadi pendidikan politik, pengkaderan apa itu nggak masuk. Makanya tidak ada kebutuhan dengan bantuan meningkatnya bantuan atau subsidi negara untuk partai politik, karena memang tidak ada kegiatannya pemilu, kampanye dan pemenangan. Kira sesimpel itu aja. Kampanye legislatif lalu kampanye eksekutif ya, pilpres atau pilkada itu. Jadi sebagian partai tidak cukup memberikan dukungan bagi upaya untuk meningkatkan sebetulnya bantuan negara. Jadi bantuan negara ini begini, sebetulnya beberapa partai itu ya secara terbuka mengatakan setuju, sepakat, tidak ada penolakan. Tapi kalau dilacak saya akan lacak ke media-media gitu, ada 1-2 yang wah tidak perlulah itu, kita sudah punya sumber sendiri, tidak perlu negara masuk mendanai partai politik. Jadi ada secara informal ada beberapa penolakan dari partai yang punya karakter memang mengedepankan figur-figur ini ya sebagai penarik suara. Dan di pembahasan perundang-undangannya juga tidak masuk. Dan itu kemudian juga secara mendasar sebetulnya ini kan kalau kita menganalisis ini kan perbedaan pendapat yang sangat tajam sebenarnya. Yang satu melihat negara perlu hadir dalam pendanaan politik, yang perlunya biarkanlah pasar yang bekerja. Artinya ya kalau ada yang mendanai, ada yang membeli katakanlah kandidat ini ya silakan, negara nggak usah ikut campur. Jadi ini dua kutub perbedaan pendapat sebetulnya. Mengapa kemudian ini tidak cukup mendapat sambutan gitu. Jadi usulan di KPK sudah oke, Kemenkeu tidak ada keberatan, karena waktu itu saya sempat mengikuti ngobrol dengan timnya Bu Sri Mulyani pada masa periode kedua Jokowi itu, sebenarnya nggak ada masalah Kementerian Keuangan sebetulnya, tinggal diusulkan aja gitu-gitu ya. Tapi entah nggak pernah tuntas. Pakai forum ini untuk mengedukasi ke publik, Bung. Kenapa itu kemudian sebenarnya bagus memberikan tambahan terhadap partai untuk mendapat pendanaan dari negara ini? Jadi begini. Pertama, dulu memang muncul penolakan. Saya sendiri awalnya juga menolak tahun-tahun 2005-2006 ya. Karena waktu itu justru pada masa pemerintahan SBY itu turun subsidinya. Subsidinya makin kecil. Nah, waktu itu kita juga menolak kalau dinaikkan subsidi gitu. Tapi setelah berjalan waktu kemudian menjadi jelas persoalannya. Jadi mengapa negara perlu hadir? Ini yang suatu kalau di ekonomi ini pasar nggak bisa menyelesaikan sendiri kegagalan pasar gitu ya. Jadi ketika bukan tidak sesuatu yang menguntungkan secara bisnis kira-kira gitu ya. Iya, maksudnya begini. Jadi partai ini punya sumber uangnya sendiri gitu ya. Nah, ketika negara masuk, otomatis penguasa di partai ini akan tergusur karena sahamnya digantikan oleh negara. Gitu. Jadi nggak ada manfaatnya dia sebagai pendana gitu ya? Iya, kurang. Perannya akan berkurang ya. Jadi bohir-bohirnya akan berkurang. Jadi selama ini karena kekurangan dana ini, sebagian partai mengandalkan kepada bohir-bohir tertentu yang bisa mendatangkan uang. Dibarter dengan pengaruh kan? Gitu. Oh, tentu punya pengaruh kan. Misalnya ketika partai butuh kegiatan ini ada yang mendanai. Partai butuh rapat ada yang mendanai. Kongres ada yang mendanai. Lalu bikin koordinasi, rapat kerja, dan lain pelatihan ada yang lain. Otomatis yang
yang mampu membawa dana ini kan punya pengaruh besar di partai karena dia ikut menentukan kegiatan, termasuk juga pada akhirnya nanti penentuan Ya. kandidat Ya. gitu ya. Nah, ketika negara hadir, ya nggak perlu lagi nih. Artinya kan prosesnya akan mestinya bisa lebih demokratis. Itu pertama ya. Pengaruhnya harus pinter dulu baru pengaruh kira-kira gitu. Iya. Jadi ini bukan, jadi orang bisa berkompetisi itu kan dengan absennya kurangnya pendanaan negara, kompetisinya dengan uang. Kalau kemudian negara bisa mendanai sebagian, uang bukan satu yang utama lagi kan. Jadi ada kemampuan intelektual, kemampuan jaringan sosial yang bisa diperhitungkan. Kalau sekarang di banyak partai uang semua, cuma Iya. uang semua yang menentukan. itu saya jadi ingat kemarin ada sudah pertemuan alumni gitu. Itu mulai kerasa itu kalau senior itu kemudian taunya cuman ngomong gitu dibandingkan dengan yang datang bawa proyek. Bawa uang itu lebih didengar. Itu pengaruhnya jauh lebih didengar yang bawa proyek bawa uang gitu. Ya. Kemudian yang kedua berikutnya menurut saya juga penting adalah dengan adanya keuangan bantuan negara, subsidi negara ke partai politik kan dipaksa transparan dan akuntabel untuk pendanaan politik ya. Jadi karena semakin banyak yang didanai oleh negara harus buat laporan. Selama ini partai politik kan hanya membuat laporan rata-rata sebesar bantuan negara yang diterima, jumlahnya relatif kecil ya, cuma 1.000 per suara atau apa gitu kalau nggak salah terakhir itu. Itu pun setelah dinaikkan ya. Jadi ya hanya itu saja yang dilaporkan gitu. Sementara yang lainnya tidak dilaporkan gitu ya. Itu baru untuk kegiatan partai ya, kegiatan partai. Nah, akibatnya partai juga tidak merasa harus bertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi semakin berjarak juga dengan publik, dengan masyarakat karena masyarakat nggak tahu nih kegiatan partai apa karena nggak dilaporkan, nggak pernah melibatkan publik secara luas. Dan tapi kalau ada keuangan negara, otomatis partai kan, kalaupun punya uang, itu akan makin lebih banyak lagi yang bisa dilakukan. Kalau dengan uang yang sekarang, sumber daya sekarang cuma bikin sekali 2 kali training, kan berikutnya dengan tambahan bantuan negara bisa bikin 10 kali training, 20 kali training, kira-kira seperti itu. Dan ini menurut saya penting. Kemudian yang berikutnya adalah bantuan negara ini juga penting agar kemudian kebijakan publik itu benar-benar sebetulnya mencerminkan kepentingan publik. Artinya dengan uang negara, bantuan negara itu kan uang publik. Gitu. Jadi di belakang partai politik ada uang publik dan ada kepentingan publik yang besar. Kalau sekarang ada kepentingan privatnya yang sangat besar. Yang saya sebut boir-boir tadi yang punya uang, yang bisa mendatangkan uang. Karena tidak mesti pengurusnya itu yang beruang, tapi bisa jadi pengurus yang punya network jaringan dengan mereka yang memiliki uang gitu ya. Kan juga yang muncul di media itu selain dari yang boir tadi itu kan juga anggota-anggota dewan atau pemimpin eksekutif yang kader mereka yang terpilih. Itu kan juga kemudian harus ada semacam iuran kontribusi gitu kan. Kontribusi atau yang itu diambil dari gaji atau fasilitas mereka kan gitu kan. Makanya tuntutannya juga luar biasa. Kemarin publik marah terus karena teman-teman DPR kan meminta fasilitas bermacam-macam gitu kan, termasuk perumahan segala macam. Saya merasa sebetulnya itu teman-teman DPR minta itu karena yang mereka terima habis untuk mendanai partai gitu ya. Itu jadi makanya mereka mintanya makin banyak gitu dan membuat masyarakat marah. Nah, ini kan bukti lagi bahwa ada ketidakpercayaan, ada distrust antara lembaga parlemen dengan rakyat hanya karena anggota DPR minta tambahan fasilitas yang sebetulnya itu dipakai juga untuk mendanai partai politik. Ya. Kenapa nggak didukung aja ini? Didukung. Jadi tidak ada alasan lagi gitu. untuk kemudian partai itu meminta ke mereka kan gitu kan? Iya. Jadi kalau dia dibiayai negara, kalau ada bantuan negara kan untuk kegiatan pelatihan, kegiatan rapat, kegiatan ini itu kan sebagian sudah ada uangnya. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari uang atau katakanlah meminta memungut dari gaji dan fasilitas anggota dewan gitu. Dan akibatnya itu tadi teman-teman dewan yang minta lebih dan makin lebih lagi gitu karena ya habis buat mendanai partai ini. Kalau udah ada yang mendanai ya buat apa anggota dewan meminta lagi kan udah cukup. Gitu. Itu yang menurut saya ini faktor-faktor yang membuat teman-teman di DPR justru makin lama distrustnya makin tidak mendapatkan kepercayaan, popularitasnya makin turun. Padahal
partai dan DPR ini kan pilar demokrasi gitu. Kalau kita bicara Iya, demokrasi ya iya. ini kuncinya. Jadi bagaimana partai bekerja dengan baik, bagaimana anggota dewan juga bekerja dengan baik, mewakili masyarakat dan tidak mencederai ini rasa keadilan, misalnya minta fasilitas bermacam-macam itu kan. Yang paling menggelisahkan dari kejadian Agustus kemarin itu buat saya salah satunya adalah ketika dari sekian ratus anggota dewan yang kita punya, yang kita pilih, itu ternyata satu pun nggak ada yang publik itu merasa bahwa dia mewakili suara kemarahannya, suara keresahannya gitu. Kemudian distrust, saking tingginya distrust itu. Bayangkan, satu pun tidak ada yang kemudian itu muncul sebagai wajah yang itu bisa, Pak itu bisa, Bu itu bisa mewakili suara kita untuk kemudian menyuarakan keresahan gitu. Iya, karena kan memang juga ini ya, ada ketakutan juga di anggota DPR kalau mereka protes terbuka nanti kena sanksi gitu-gitu. Jadi ada ketakutan itu juga. Ini yang membuat semakin ini ya. Ya barangkali sebagian anggota dewan merasa ya ini kan dapilku nggak ada yang protes nih kan, dapilnya kan mungkin di sana kayak. Tapi kan publik itu tidak bisa dibatasi hanya di dapilnya juga. Yang ada di Jakarta, kelas menengah, anak-anak mahasiswa itu kan yang berhak menyampaikan pendapatnya dan punya hak untuk resah dan marah gitu ya. Itu yang saya kira ya problemnya menurut saya untuk menyelesaikan itu memang harus dibenerin nih pendanaan partai politik. Oke, itu tadi satu ya yang ada lagi nggak kemudian yang katakanlah bisa didorong oleh KPK dari sisi pencegahan ini untuk memperbaiki. Yang berikutnya menurut saya adalah soal penegakan hukumnya. Itu yang tidak pernah jalan. Dan itu seringkali terhambat dengan berbagai persoalan administrasi peradilan. Kan untuk misalnya satu contoh aja, praktek pembelian suara vote buying, money politics ya bahasa populernya. Itu kan nggak pernah ada yang bisa diadili secara serius gitu ya, membuat jera, membuat takut gitu ya. Yang akhirnya seperti pengalaman saya di kampung ini kan, kalau pilkada atau pemilu itu udah bukan lagi bisik-bisik, dapat berapa, dapat amplop berapa, gitu terbuka aja ngomong itu. Jadi benar-benar memang tidak merasa takut juga. Gitu. Bahkan itu normalnya seolah itu. Normal, padahal itu pidana loh ya, pidana walaupun pidana pemilu dan ada kesulitan misalnya pidana pemilu itu kan pembuktiannya segala macam yang membuat sangat rumit penegakan hukumnya. Ini yang menurut saya menjadi catatan. Walaupun kemudian dalam beberapa hal itu ketika aparat negara dikerahkan itu bisa juga ada di satu daerah gitu ya. Ini kaitannya sama Percok nih kemarin di 2024 gitu kan untuk bagaimana aparat diturunkan untuk mendukung salah calon tertentu gitu. Yang dilakukan aparat nggak ini kok, tidak ini. Hanya jagain aja sebetulnya. Kelihatan ada berjaga gitu ya, menjelang pemilu segala macam. Orang takut, nggak berani distribusi uang gitu ya. Sehingga akhirnya calonnya kalah gitu. Yang sementara yang lain yang nggak dijaga bisa katakan mendistribusikan uangnya. Bahkan hanya tidak menindak kan? Tidak menindak, hanya hadir aja gitu. Itu sudah menjadi efek deteren kira-kira. Deteren efeknya ada gitu. Dan itu yang tidak terjadi selama ini gitu ya. Itu kan dia hanya dikerahkan karena ada kepentingan presiden yang kemarin itu kan. Untuk mengamankan jago-jagonya, makanya dia bisa menggerakkan itu. Sementara untuk yang kepentingan publik yang lebih luas, memastikan integritas pemilu, itu tidak dilakukan oleh presiden. Nah, pertanyaannya kemudian ketidakhadiran itu atau ketidaktegasan penegakan hukum itu tuh karena tidak tersedianya perangkat perundang-undangannya atau lagi-lagi problem klasik di Indonesia, aturannya sudah ada, tapi pelaksananya yang kemudian tidak mempunyai ketegasan untuk melaksanakan. Iya, kalau di ininya kan sebenarnya ditunggu sebenarnya pelaksanaannya. Kalau aturan tentu pasti akan ada banyak hambatan. Saya tidak ngerti detailnya kesulitan teman-teman antara misalnya itu kan harus melibatkan Bawaslu, kemudian penegak hukum, dan prosesnya dibatasi pada masa pemilu gitu. Jadi itu membuat kesulitan juga kalau tidak bisa cepat, lalu lebih baik dilepaskan aja karena pembuktiannya mungkin lama gitu ya. Nah itu yang saya kira perlu kalau dari sisi substansinya memang harus revisi undang-undang pemilu gitu ya. Tetapi
kan hukum tidak hanya bukan substansinya saja, tapi juga prakteknya kan. Prakteknya seperti apa. Nah, praktek ini yang kemudian tidak dijalankan. Gitu. Ini yang kemudian lagi-lagi kalau kembali ke esensi reformasi saat itu ya dengan pembentukan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Ya. Ini kan rasanya kita benar-benar kehilangan arah gitu dari kalau dulu kemudian kan penyelenggaraan pemilu dari Dagri dari ini yang kemudian pemerintah semua ini yang kemudian ketika publik mengawasi dan sebagainya itu kemudian seolah-olah menjadi outsider. Tapi kan hari ini dengan konstelasi ada KPU yang dipilih dari luar penyelenggara negara, ada Bawaslu yang harusnya juga independen. Ya benar independen. Makanya tapi kalau nah ini ada persoalan. Iya, masalahnya kenapa kemudian ketika teman-teman DPR juga yang membatasi gitu ya. Misalnya begini, yang saya berharap banyak dulu beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu bahwa kita bisa membuat aturan yang cukup ketat soal misalnya pendanaan politik gitu ya. Saya ngobrol lah dengan teman-teman Bawaslu gitu ya. Isinya curhat mereka. Jadi saya baru sadar rupanya dengan aturan yang ada ini Bawaslu itu hanya sekedar memastikan bahwa semua prosedur administrasi sudah dilengkapi. Jadi stempel administratif gitu aja. Jadi tanggal sekian partai kandidat harus menyampaikan rekening kampanye. Tanggal sekian harus melaporkan dana kampanye. Tanggal sekian saat mulainya tahapan audit gitu. Penyampaian laporan final dana kampanye dan kemudian audit. Ya memastikan tanggal itu dipenuhi deadline itu. Di luar itu enggak ada. Kenapa enggak? Ini ngecek benar enggak ini ya? Dicek aja sampelnya ini benar atau kemudian bagaimana itu dioperasikan, dikelola dananya. Enggak, kewenangan kami cuma itu aja, kira-kira seperti itu. Jadi itu keluhan di teman-teman Bawaslu yang akhirnya KPU dan Bawaslu kemudian menjadi sekadar lembaga yang memastikan proses administrasi pemilu itu berjalan dengan baik dan tepat waktu gitu ya. Jadi tidak ada bicara soal substansi pemilu yang berkualitas atau pendanaan kampanye yang mencerminkan kegiatan itu tidak sampai ke situ. Kasarnya mau ada money politik di depan mata pun asalkan proseduralnya sudah terpenuhi, maka pemilu berjalan dengan baik. Kira-kira gitu ya. Iya. Kalau ada sebetulnya kan tidak kesulitan hari ini kalau menegakkan hukum ya. Karena tadi semua sudah terbuka. Makanya medsos apalagi gitu kan. Iya. Kalau misalnya sudah terbuka. Malah berapa tahun lalu tuh ada yang ini bikin spanduk menerima serangan fajar segala macam. Lah harusnya kan kalau ada itu kan harusnya mulai diperiksa, dicek segala macam, kan tidak ada. Nah ini yang membuat akhirnya praktek ini kemudian dinormalisasi dan kemudian masyarakat publik menerimanya sebagai sebuah kewajaran, suatu praktek yang normal dan wajar dalam pemilu dan kemudian akhirnya makin meluas dan kalau nggak beri suatu lalu kemudian bertanya-tanya kok segini gitu ya, kok nggak ada ngasih amplop, kok jumlahnya sedikit gitu, yang sana yang ngasih lebih banyak kan. Nah itu menjadi suatu yang normal dan wajar gitu ya. Dan akhirnya ukuran pilihan terhadap sosok kandidat itu tidak didasarkan pada kompetensi, rekam jejak. Oh itu teman-teman aktivis saja. Teman-teman akademisi. Gitu ya. Yang mikir itu kan teman-teman akademisi atau mungkin ya orang-orang pinter gitu. Kalau bagi masyarakat umum mungkin tidak sampai ke situ gitu ya. Itu yang ini. Walaupun kemudian ya kita mesti melihat juga bahwa memang ada preferensi politik ideologi yang membuat ini ya pilihan-pilihan tertentu. Misalnya di beberapa event bahkan di masyarakat yang sudah terdidik yang demokrasi mapan gitu ya. Enggak, bahkan cari sendiri pun kalau di negara-negara maju kan diperbolehkan ya, tetapi kan kemudian itu sangat diketati di nominal sumbernya. Iya. Nah ini persoalan berikutnya di Indonesia juga ini undang-undang dan praktek pendanaan politik ini justru lebih menghambat ini ya. Jadi begini, ini pengalaman pribadi saya. 2014 ini saya menyumbang Jokowi waktu itu. Saya nggak mau Prabowo jadi presiden. Saya nyumbang Jokowi 100.000. 100.000 pakai ATM, benar nomor rekeningnya. Saya sumbang dong. Lalu setelah pemilu kan dilaporkan, saya cek. Nama saya kok nggak masuk ya? Kok nggak ada?
Saya tanya-tanya lah, kok namaku nggak ada? Sih nggak bisa itu nama, kayaknya uangmu akan diserahkan kepada negara. Loh kok bisa? Karena untuk menyumbang itu harus ada identitas lengkap, NPWP. NPWP. Ya 100.000 gitu, aku di ATM gitu kan. Jadi diperlakukan yang sama, nyumbang 100.000, nyumbang 50.000, sama dengan sumbangan yang senilai 100 miliar, 200 miliar gitu ya. Jadi tidak ada regulasi yang mendorong kandidat untuk menggalang crowdsourcing, jadi Ya. crowdfunding dari masyarakat yang menggalang langsung. Kalau di kampung itu istilahnya uang jimpitan lah. Jimpitannya banyak pasukannya gitu. Nah di kita walaupun sudah bikin jaringan banyak nggak akan bisa ngambil jimpitan karena lagi nyumbang 50.000 perlakuannya sama dengan nyumbang 50 miliar. Harus ada NPWP-nya, identitas lengkap gitu kan. Ini aturannya tidak memikirkan bahwa ada sumber pendanaan yang lebih demokratis misalnya kan. Itu sama kayak keluarnya biasanya kalau mau bayar pajak motor ini saya mau ngasih uang ke negara dipersulit. Ya. Nggak, kalau jumlah yang minimalnya nggak diatur, yang maksimalnya itu diatur nggak di kita sih? Nah, entitas korporasi atau dibatasi. Tentu saja prakteknya itu kan yang dilaporkan resmi itu yang untuk dilaporan. Prakteknya kan enggak. Gitu. Ada pembukuan ganda juga ya? Iya, ya tentu saja ya. Makanya kemudian yang dilaporkan itu sesuai aturan gitu ya. Sementara yang real tidak seperti itu. Belum lagi kemudian berbagai organisasi relawan itu kan berguna untuk mengelola pengeluaran dan belanja kampanye di luar yang resmi. Karena yang resmi laporan KPU itu kan tim kampanye resmi plus dana rekening kampanye resmi. Relawan tapi, mau bentuk berapapun itu di luar yang resmi kan. Dan itu seolah-olah kemudian tidak harus membuat laporan dan transparansi pemakaian keuangan gitu. Iya. Jadi menurut saya ke depan aturannya ini saya kira penting untuk kita angkat dan kita sampaikan ya. Karena ini saya kira sangat mendesak untuk segera merevisi undang-undang pemilu. Salah satunya adalah mendorong sebetulnya bukan sekedar transparansi dana kampanye, tapi juga demokratisasi. Artinya menggalang setiap orang yang pendonor kecil gitu ya, donatur kecil ngumpulin dalam jumlah besar seperti yang dilakukan itu bisa dilakukan. Dulu Jokowi pernah melakukannya. Prabowo juga pernah coba melakukannya, tapi tidak berjalan karena regulasi justru membatasi. Bahkan kan kalau dia juga yang relawan itu kan ada regulasinya juga kan, ada. Jadi nanti mereka kampanye di media dan sebagainya harus ada identitasnya jelas gitu. Jadi itu yang menurut saya ke depan memang harus dipikirkan bahwa bagaimana melibatkan publik supaya kemudian pendukung tidak sekedar rame-rame saja, tapi kalau kita ikut nyumbang kan kita terus berkontribusi dan kita kayak seperti punya saham lah, walaupun 1 biji atau 1 lot kan terus diundang ke RUPS gitu kan. Sementara kalau yang bukan pemegang saham kan tidak bisa ikut masuk ke RUPS. Jadi saya kira itu perlu dipikirkan ke depan, bukan perlu pikir, saatnya melihat bahwa ini sudah saatnya dilakukan. Apalagi dengan platform online itu sangat mungkin ya. Iya. Sangat mungkin. Gitu gampang sekali kan sekarang membuat semacam GoFundMe atau campaign. Oh ya, dengan GoPay, OVO segala macam itu bisa dilakukan hari-hari ini. Lebih mudah dan semua orang hampir semua penetrasinya kan sangat besar ya. Jadi platform online itu sehingga kemudian ini menjadi mekanisme baru yang ketika undang-undang pemilu Pilpres dibahas sebelum tahun 2007 belum ada. Hari ini perkembangan teknologi memungkinkan banyak perubahan itu yang mendorong pendanaan politik juga bisa semakin demokratis gitu ya. Bung, kalau nggak salah TI kan sudah pernah juga membuat kajian soal itu ya, biaya kampanye itu ya. Iya, itu berapa kali kami. Key takeaway-nya apa yang pelajaran? Sebetulnya waktu itu kami lebih menyoroti, terakhir itu kami menyoroti soal standar audit dana kampanye. Karena itu juga tidak diatur dengan jelas sebetulnya. Jadi kami banyak diskusi dengan rekan-rekan akuntan gitu ya. Sebetulnya ini pendanaan politik itu standar auditnya pakai apa ya? Apakah ini menggunakan standar audit untuk organisasi privat atau standar audit untuk publik? Nah,
itu tidak didefinisikan dengan jelas di dalam undang-undang karena itu memang detail. Tapi harusnya itu membuat kebingungan juga di teman-teman akuntan. Karena kalau ini partai ini kan publik kemudian harusnya publik ada dana negara. Tetapi kemudian ini rancu karena kemudian prakteknya itu juga bisa karena didanai oleh sebagian orang mandiri segala macam jadi privat gitu ya. Jadi ada kerancuan dan kebingungan di kalangan auditor ini menggunakan standar audit yang mana gitu. Kemudian karena tidak jelas juga partai politik juga nggak buat laporan juga, yang dibuat hanya laporan dana bantuan APBN dan APBD gitu aja. Itu aja karena itu jelas. Kalau BPK standar auditnya audit keuangan publik Iya. gitu ya. Dan lagi-lagi karena tadi porsinya itu kecil, akhirnya Ya juga kecil yang ya. dipertanggungjawabkan juga kecil juga. Ya, ya, dan lebih mudah dibuat dan tidak membebani. Lagi-lagi sumbangan negara kecil, jadi tidak terlalu jadi perhatian. Masih kaitannya dengan kajiannya teman-teman di TI, itu kan juga pernah melakukan kajian terhadap posisi-posisi komisaris BUMN yang kemudian itu banyak sekali diisi oleh kader-kader partai kan gitu. Iya, itu. Nah ini kan kira-kira juga kalau bisa dikaitkan dengan fenomena pendanaan kampanye ini Oh gimana? iya, sangat itu pendanaan kampanye. Ini bentuk patronase. Jadi pekerjaan itu diberikan. Ini kan memberikan pekerjaan pada para pendukung. Itu nggak gratis juga. Karena nanti harus berkontribusi kepada Proses partai kampanye politik. berikutnya Jadi gitu di ya. revisi Undang-Undang BUMN terbaru itu tidak ada larangan juga pengurus BUMN itu dari partai politik di masa presiden yang sekarang. Udah Maksudnya dihapus. dulu pernah ada. Oh, sebelumnya tidak boleh pengurus partai politik. Makanya kemudian di laporan kami terakhir muncul Gerindra paling banyak. Karena larangan itu sudah nggak ada lagi. Dan bahkan kemudian sekarang trennya bukan hanya dulu di level, biasanya intervensi politik di level komisaris loh. Jabatan itu diberikan Oke, di level pengawas ya. komisaris, pengawas saja. Sementara di manajer itu, ya mungkin ada 1-2 yang politis, tapi sebagian besar itu profesional. Rekrutmen profesional, penilaiannya profesional, sehingga kemudian relatif politiknya itu berhenti di level komisaris. Kalau sekarang enggak. Direksi juga. Sekarang direksi sudah isinya politisi. Ini. Ya kita lihat misalnya di Rut Garuda yang baru itu kan temannya presiden, atau kemudian PT Pertamina Timah segala kemarin. macam, semuanya sudah nggak ada ini lagi, meritokrasinya sudah surut ininya gitu. Jadi ini tantangan kita karena sebetulnya mengapa jabatan itu diberikan sebetulnya itu kan untuk mendanai kegiatan politik. Lagi-lagi ini karena problem pendanaan politik nggak selesai lalu diselesaikannya melalui ngasih jabatan dan pekerjaan kepada para pengurus agar kemudian mereka menyelesaikan persoalan pendanaan politik Ya, gitu ya. ya. Karena ini kemudian tidak selesai, lagi-lagi kan proses pendanaan ini kan kemudian kayak semacam menjadi benang kusut yang kemudian ini menjadi pemicu dari, saya mau nyontohkan itu gini Bung, ada di Formula One ya, balapan Formula Ya. One. Itu kan sebenarnya juga kalau meskipun secara nggak langsung itu tapi bisa menarik untuk sebagai contoh. Jadi pemenang itu berdasarkan hadiahnya itu berdasarkan peringkat gitu ya kan. Iya. Tetapi kemudian untuk lomba tahun berikutnya itu diberi batasan cap untuk mengembangkan mobil, untuk mencari bayar sopir untuk teknologi dan Iya, sebagainya. teknologi terbaru. Biar kemudian ada semacam level kesetaraan yang sama. gitu. Nah, hari ini dengan ketidakadaan itu kan dampaknya kemudian semua partai seolah-olah tidak ada insentif untuk menjadi dalam tanda petik di luar pemerintah kan, di luar kekuasaan karena kemudian kalau di luar kekuasaan berarti tidak dapat sumber pendanaan. Gitu. Nah ini menyelesaikannya gimana gitu? Nah ini yang menurut saya memang ini problem sebetulnya yang disebut kartel politik. Ya. Teori kartel politik itu berangkat dari problem pendanaan politik. Sehingga kemudian dampaknya adalah semua partai ketika selesai pemilu rame-rame merapat ke koalisi kekuasaan, koalisi yang berkuasa. Karena disitulah sumber dananya, gitu ya. Sehingga tidak ada lagi perbedaan ideologi. Masyarakat pemilih tidak memiliki pilihan alternatif, gitu ya. Bahwa kalau milih partai A, ini pilihan ideologinya akan A, lalu kebijakan ekonominya akan A, gitu. Kebijakan politiknya akan A. Kalau partai B, kebijakan ekonominya akan B, gitu. Ini sulit bagi pemilih, nggak ada bedanya lagi.
partai nasionalis, partai religius, ketika berkuasa ya sama aja gitu ini ya. Karena semua ketika selesai pemilu rame-rame bergabung ke kekuasaan untuk mendapatkan sumber dana melalui itu tadi, melalui personil-personil yang baik jadi menteri, jadi komisaris, atau kemudian direksi BUMN atau badan-badan negara yang lain, dan mereka yang kemudian mendanai kegiatan politik itu tadi. Gitu ya. Ini yang kemudian partai tidak berorientasi lagi melakukan katakanlah mengembangkan ideologinya, merumuskan kebijakan. Iya, Tapi iya, pokoknya bergabung apa kata iya, pemerintah gitu iya, kan. Karena hanya dengan itu mereka bisa survive, bisa mendanai kegiatan politik. iya. Karena kemarin tuh misalnya fenomena itu kan bisa dibaca itu sebagai semacam koreksi gitu kan atas Koreksi kemudian bahkan terhadap partai. ada pemilu sela yang kemudian bisa memunculkan ruang untuk ini gitu ya. Iya, Di iya. kita nggak ada sama sekali karena kemudian partai berorientasi Kekuasaan semua. Sebetulnya iya. Karena kalau melihat dari itu kan dia mengkoreksi kebijakan di nasional, dan juga partai establis kan, yang elit-elitnya kan nggak mau yang terlalu radikal, terlalu ya. kiri gitu, seperti memajaki orang kaya itu nggak mau, orang elitnya nggak mau. Dengan bantuan itu tadi masyarakatnya bisa dia bisa menyampaikan pesan, diterima dengan baik, dan punya pasukan ini yang hampir 100.000 canvassing-nya yang menjangkau seluruh pelosok kota dan mendapatkan dukungan yang besar gitu. Nah, di kita agak kesulitan membangun itu gitu, membangun Kenapa nggak dari partai ini, kenapa dari partai ini gitu. Karena perbedaan ininya tidak tajam, orang tidak bisa beda lagi. Sudah dari partainya sendiri menunya terbatas, partai juga nggak punya kegiatan-kegiatan untuk pendidikan politik gitu ya. Oh, tidak ada lagi karena memang dananya juga nggak ada gitu kan. Dan sebagian juga memilih untuk ya tidak melakukan itu karena partai fungsinya ya saat pemilu saja gitu. Dampaknya kemudian kan ketika bahkan di beberapa kasus yang pilkada kemarin ini ya, ada daerah yang kemudian bisa memunculkan kandidat yang bagus. Sebenarnya kalau secara track record sama kapasitas gitu ya, di atas kertas minimal ya, itu bagus. Kemudian publik ya ternyata nggak tertarik juga kan gitu kan? Iya, jadi saya nggak ngerti persis, mungkin perlu survei atau penelitian khusus soal itu. Tetapi problemnya kemudian karena tidak ada tawarannya bagus dan tawaran yang real adalah amplop itu tadi. Itu yang pada akhirnya mendorong pemilih untuk pragmatis gitu ya. Karena ya itu janji itu kan 5 tahun lagi belum ditepati juga gitu kan. Dan lebih sering tidak ditepati. Kalau amplop kan real, besok bisa untuk makan gitu kan. Karena mengancam misalnya kasus di Riau itu ya. Dan saya juga ngalami saya dari Sidoarjo, Bung, aslinya. Itu bahkan sejak reformasi kepala daerahnya itu selalu jatuhnya itu karena korupsi, karena iya, entah yang periode pertama, entah yang periode kedua. Kalau yang Sidoarjo ini yang tragis malah yang periode pertama belum sampai periode kedua itu sudah jatuh karena korupsi. Artinya publik itu semakin ke sini tidak diberi ruang untuk setelah reformasi ini mendapat contoh dari ini loh hasil pemilu yang kemudian bebas itu, kemudian kita mendapatkan contoh kepala-kepala daerah yang memang benar-benar bagus itu. Yang bisa terpilih kan akhirnya orang-orang yang justru karena berangkatnya dari uang yang kemudian harus nyari uang kembalian dari. Nah, ini memutusnya gimana kalau itu tidak bertumpu kepada KPK misalnya? Ya, KPK terbatas ya. Kalau mengharapkan KPK sulit. KPK mungkin hanya penegakan hukum saja. Ya artinya yang melanggar aturan, dan ini ya itu tentang KPK. Tetapi sebetulnya peran pentingnya kan di masyarakat sipil dan juga di partai politik ya. Bagaimana memunculkan kader-kader yang berkualitas, yang menjanjikan gitu. Ini yang menurut saya kita belum ini nih. Jadi saatnya kita perlu mendorong partai politik juga memunculkan jago-jagonya nih untuk ini. Jangan sekedar mengundang artis untuk ini tanpa track record, tanpa prestasi gitu. Bukan kader yang dididik sejak awal gitu. Ini kecenderungannya kan
mencari orang yang sudah terkenal agar kemudian menang, bukan. Atau yang punya modal gede gitu. Iya, karena ukurannya tadi uang, bukan jaringan sosial, bukan kapasitas pengalaman memimpin, intelektualitas gitu ya. Itu yang saya kira ininya. Padahal kalau partai politik melakukan yang itu mestinya bisa ya. Di beberapa contoh Jakarta gitu kan, waktu itu kan eh, popularitasnya rendah, tetapi karena dipaksa bekerja keras kan, Pramono Anung kan relatif kemudian yang tidak dikenal oleh masyarakat bawah gitu bisa terpilih. Dan di beberapa daerah ketika partai serius bekerja keras itu bisa. Cuma partai kan cenderung memang ya elitnya milih aman lah, mana yang menang tidak terlalu memberikan perhatian. Yang popularitasnya paling tinggi, yang paling mungkin untuk kemudian mengeluarkan uang kan gitu kan. Iya, yang paling populer atau punya uang paling banyak. Itu yang kemudian membuat banyak kader-kader atau rekan-rekan di dalam partai yang sudah berkarir cukup panjang dan punya kapasitas justru tidak muncul. Ini yang menurut saya rekrutmen politik itu menjadi perhatian persis, perlu menjadi perhatian. Itu mungkin nggak sih didesakkan sebagai sebuah aturan? Artinya Sebetulnya, bukan diserahkan kepada masing-masing partai itu untuk tadi itu sebetulnya saya diskusi banyak dengan rekan-rekan di KPK itu kan sebetulnya KPK itu mengusulkan sistem integritas partai politik SIPP ya. Sistem integritas partai politik itu bukan cuma soal keuangan ya, tetapi juga kemudian jadi kalau partai lebih transparan gitu ya, membuat laporan lalu kemudian melakukan menegakkan punya kode etik ya, lalu ada rekrutmen politik yang demokratis ya, itu kemudian subsidinya bisa meningkat gitu, bantuannya meningkat. Jadi bantuannya tidak fix tapi berdasarkan capaian ini yang mendorong partai untuk bekerja dan semakin demokratis gitu. jadi ada insentif lebih untuk partai. Harusnya ada insentif untuk itu. Tapi itu kan ya usulan itu karena usulan itu digulirkan mungkin sekitar tahun 2015-17 dan ketika dimunculkan sampai sekarang belum ada revisi undang-undang pemilu, undang-undang legislatif atau eksekutif. Jadi itu belum punya tempat untuk dimasukkan menjadi sebuah kebijakan resmi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu harusnya ini bisa dimasukkan agar jadi koheren ini antara bantuan itu meningkat ya, tapi ada syarat-syaratnya. Tadi partai melakukan rekrutmen politik yang terbuka, ada proses kaderisasi, laporan keuangannya transparan dan akuntabel, lalu ada penegakan kode etik, lalu kemudian ada demokratisasi internal di partai. Jadi ada beberapa indikator-indikator luas. Waktu itu KPK bersama LIPI yang merumuskan poin-poin itu ya. Tapi itu kan baru sekadar rumusan kebijakan. Partai belum tentu menerima gitu. Belum tentu menerima karena itu mengatur dapurnya dia kan gitu. Iya. Mengganggu banyak elit partai sebetulnya. Tetapi kalau nanti revisi undang-undang pemilu itu menjadi substansi yang penting untuk dibicarakan sebetulnya. Enggak, ini bagi saya menarik karena kemudian selama ini ketika muncul isu undang-undang pemilu atau pemilu dan turunannya gitu, yang susduk atau macam-macam. Itu kan seringkali yang muncul itu sudah semacam ini dulu antipati atau a priori kecurigaan kita bahwa ini partai sedang menyusun sesuatu yang menguntungkan mereka gitu. Tapi kalau ini sebenarnya ada muatan-muatan yang itu kita bisa desakkan kepada partai untuk disahkan sebagai undang-undang yang itu kemudian mengatur mereka sebagai sebuah entitas publik yang itu secara ekosistem keseluruhan politik kita akan memperbaiki. Itu kan seharusnya penting untuk kemudian diketahui oleh publik itu agenda-agendanya. Iya, jadi ini kembali ke persoalan dasar partai itu organisasi privat atau publik gitu kan. Karena faktanya memang tetap dibiayai publik ya. Di banyak negara itu akhirnya partai organisasi publik. Awalnya memang partai itu civil society kan. Organisasi masyarakat sipil sebetulnya. Ketika dia maju ke pemilu jadi partai bentuknya. Tapi pada dasarnya dia adalah organisasi masyarakat sipil. Dan kemudian ketika dia menjadi partai politik maju pemilu, dia mendapatkan bantuan negara, maka kemudian sebetulnya dia menjadi organisasi yang katakanlah semi publik gitu ya. Nah, ini yang kemudian membedakan dengan organisasi privat lainnya gitu ya. Nah, sebagai organisasi publik maka dia harus terikat dengan banyak aturan-aturan gitu ya, yang memastikan dia harus transparan, akuntabel,
punya mekanisme internal yang bisa dipertanggungjawab. Meritokrasi gitu ya. Ada meritokrasi yang harus berjalan gitu. Lagi karena ini organisasi publik gitu. Kalau dia organisasi privat ya dia tidak perlu diatur sedemikian ketat, tapi karena hampir semua keputusan penting kan lahir dari partai melalui perwakilan partai yang ada di DPR. Jabatan-jabatan penting harus disetujui oleh perwakilan partai yang ada di Persis. DPR. Oleh karena ini organisasi ini perannya udah peran publik, kewenangannya kewenangan publik. Cuma pendanaannya aja sekarang ini publiknya masih terbatas itu. Kalau di imajinasi saya, karena pentingnya posisi tadi di kehidupan politik modern ya, untuk menentukan jabatan publik, mengisi posisi-posisi publik, itu partai itu tidak hanya sekedar bertanggung jawab secara politik dan finansial tadi, bahkan etiknya itu harus benar-benar yang ini paling tinggi gitu, untuk kemudian membuktikan bahwa mereka itu memang layak, pertama layak mewakili suara kita, yang kedua layak untuk kemudian memberi pilihan-pilihan kepada kandidat tadi kan, kandidasi ini kan kemudian mereka yang menyajikan gitu kan, publik yang memilih ya, menunya disiapkan oleh partai politik. Jadi saya nggak tahu persis prakteknya penegakan kode etik partai itu berjalan seperti apa gitu ya. Ini karena ini seringkali dibuat menjadi sangat tertutup internal gitu ya. Kalau diperlakukan seperti pers itu gimana? Kode etik itu kemudian ada yang menegakkan Dewan Pers yang kemudian itu bisa memberi kekuasaan di luar partai untuk memeriksa. Itu yang diusulkan oleh LIPI dan KPK dengan gitu sistem integritas partai politik. Kalau partai sudah punya kode etik, lalu kemudian ada proses penegakan hukumnya, maka dia harus dapat tambahan pendanaan. Jadi ada aturan itu memberi insentif sebetulnya. Oh bukan, maksud saya Dewan Pers itu bukan di internalnya Dewan Kehormatan, bukan di internalnya partai semata gitu. Ya, mestinya kan partai masing-masing mengatur ya, bagaimana komite etiknya itu berjalan gitu. Mestinya itu mesti melibatkan publik dalam perspektif yang lebih luas gitu ya. Karena ini kan untuk kepentingan, sekali lagi untuk kepentingan publik. Ambil contoh begini. Di kita barangkali belum banyak ya, belum banyak untuk penelitian ilmiah gitu. Penelitian itu di banyak negara yang sudah mapan dengan tradisi akademiknya, itu harus melalui proses etik review, direview etiknya. Walaupun misalnya penelitian sosial itu direview, kalau kedokteran udah pasti ya, karena ini menyangkut nyawa orang, badan orang kan harus ada konsen, harus ada prosedur etik gitu yang harus dilalui. Kalau menyangkut anak-anak gitu-gitu, respondennya orang-orang yang rentan itu sangat ketat gitu. Itu pasti lebih berlapis-lapis pengecekan etiknya agar ada ini. Ini untuk riset ilmiah gitu kan. Sementara yang untuk publik sendiri kita, yang kepentingan publik itu proses etikanya tidak banyak mendapatkan perhatian gitu. Menurut saya sih sudah saatnya partai juga memberikan perhatian ini gitu. Kalau di ilmiah itu, di tradisi ilmiah itu, yang majelis etik itu biasanya bukan cuma dari akademisi, tapi juga ngandung dari luar, agar lebih objektif ya, memenuhi rasa keadilan. Standar etiknya akan lebih luas, bukan cuma untuk kepentingan pribadi. Saya tahu itu misalnya ada yang salah satu komponen anggota boardnya itu harus yang orang awam sekali, karena kemudian awamnya itu kemudian dipakai untuk kebutuhan untuk katakanlah common sense-nya gitu. Karena dia tidak pengaruh kepakarannya gitu. Karena kemudian bagi saya salah satu yang kemudian mencerminkan distrust itu ketika kemudian partai sendiri kan tidak memberi contoh yang baik, ketika kemudian misalnya ada partai yang anggotanya baru dilantik 2 hari kemudian bisa jadi ketua partai, baru merekrut orang dari partai lain kemudian bisa menjadi ketua harian. Ini belum kandidasi loh ya, tapi pengelolaan partainya sendiri loh ya. Nah hal-hal seperti ini ketika tidak ada aturan secara perusahaan aja bisa diatur kan oleh ISO gitu misalnya gitu kan. Oh perusahaan lebih ketat perannya. Makanya ini kenapa kemudian entitas partai ini tidak bisa diatur? Karena keterbatasan kecilnya dana publik tadi. Jadi saya ambil contoh perusahaan karena saya lebih banyak sekarang ini banyak nekuni studi bisnisnya. Jadi perusahaan itu ya kalau punya usaha sendiri ya terserah, nggak usah diatur. Tetapi begitu mau menerbitkan surat utang atau apalagi listing menjual sahamnya, IPO. Wah, aturannya ketat banget gitu ya. Bahkan kalau mau dapat kredit dalam jumlah besar dari bank pun juga aturannya juga banyak gitu. Dan aturan-aturan itu memaksa karena apa? Karena bank menyalurkan uang yang dari publik. Pasar saham yang beli ini kepentingan market itu kan sebenarnya investor publik ya. Atau kemudian surat utang, obligasi itu juga uangnya
masyarakat dan harus dijamin gitu. Makanya kemudian Kalau aturannya pengelolaannya sangat ketat salah-salah gitu ya. Makanya perusahaan itu tidak kalah dengan pemerintah sebetulnya. Harus ada sekarang whistleblowing management system, harus ada deklarasi anti korupsi, harus ada pengaturan soal konflik kepentingan. Oh diatur sangat ketat, makin kesini makin ketat gitu ya. Belum lagi soal lingkungan, ESG itu kan environment, social, and governance gitu ya. PIP apa ada orang keterlibatan politically exposed person-nya gitu. Iya, harus dideklarasikan konflik kepentingannya bahwa ini punya jabatan ini dan kemudian dia disebutkan di situ. Nah itu yang kemudian di bisnis sudah diatur. Nah di partai sayangnya ini belum ini. Dan tapi itu mencerminkan karena kecilnya dana publik. Dana publik itu kecil itu misalnya bantuan negara sedikit dan kemudian partisipasi masyarakat juga sedikit dan sulit gitu ya untuk berpartisipasi untuk memberikan sumbangan. Nggak, ini perlu saya ulang-ulang karena kemudian sama dengan yang Bung Danang rasakan tadi, publik kita itu sebagian besar masih seperti Bung Danang tahun 2005 itu menganggap bahwa memberi dana publik ke partai itu sesuatu yang counterintuitif gitu. Mereka udah korup kok ngapain malah dikasih uang APBN gitu. Justru mereka itu biar nggak korup, biar bisa diawasi publik ya harus kasih pakai uang APBN. Karena dipaksa transparan kemudian akuntabel. Agar mereka terbuka, ya kita harus nyumbang gitu. Sebab kalau kita nggak nyumbang, kita nggak bisa memaksa akuntabilitasnya gitu. Jadi agar partai semakin publik, ya uang publiknya harus semakin besar, artinya uang dari negara dan juga membuka peluang sumbangan receh gitu crowdfunding ini supaya kemudian mereka juga lebih akuntabel kepada para penyumbang. Tapi kan tadi dengan kemudian konsekuensi besarnya tadi kan bahwa kalau sudah disumbang ya memang harus benar-benar dilakukan semua prinsip-prinsip keterbukaan, prinsip-prinsip anti korupsinya tadi kan gitu. Iya, ya harus itu konsekuensi secara otomatis menjadi konsekuensi. Makanya agar partai semakin publik, partai sudah publik, artinya kebijakan publik itu di tangan partai gitu ya, banyak urusan publik gitu ya. Tapi pendanaannya belum publik. Jadi makanya kita harus agendanya ke situ gitu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir dan rasanya mungkin yang paling menggelisahkan saya karena ini telur dan ayam. Ketika kita menuntutkan sebuah perubahan atas sebuah entitas, akan jauh lebih mudah kalau perubahan itu didesakkan oleh entitas luar. Tapi ketika kita ngomong perubahan partai politik, muaranya kan lagi-lagi adalah perubahan peraturan di undang-undang. Iya. Proses politik di DPR. Dan ketika hari ini proses politik di DPR sudah sedemikian terorkestrasi oleh sebuah kekuasaan politik yang lagi-lagi hari ini sudah status quo gitu, merasakan kenyamanan ini. Gimana publik bisa berharap bahwa mereka mau membuka ruang untuk membuka diri untuk perubahan itu? Ya, ini memang tidak mudah dipahami oleh masyarakat luas gitu, bahwa berbagai keresahan kita, berbagai protes kita terhadap DPR misalnya soal gaji yang gede, pada ujungnya harus diatur, diubah melalui perubahan paket undang-undang politik ya. Tetapi revisi undang-undang politik ini, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, ini bukan kebijakan yang populer bagi mereka yang berkuasa. Usulan ini sudah muncul di tahun 2019, tapi selalu mentah terus gitu ya. Karena begitu ini dibuka untuk ini, koalisi bisa ambiar, bisa bubar ini kan. Termasuk juga saya menduga Presiden Prabowo sekarang ini juga menunda-nunda revisi undang-undang partai politik, revisi undang-undang pemilu karena nggak menguntungkan mereka. Ya, karena bisa bubar partainya, koalisinya gitu. Karena pada akhirnya partai akan masing-masing akan berusaha untuk mendapatkan suara sebesar-besarnya dalam pemilu yang akan datang. Dan ketika kemudian revisinya dibuka, nggak akan menurut ini kan ketua koalisi lagi, akan semua ikuti agendanya sendiri-sendiri gitu. Jadi makanya ini tertahan terus nih agenda ini, baik pada masa pemerintahan Jokowi yang kedua 2019 itu mulai diangkat dan sampai sekarang ini terhambat terus ini. Jadi memang ini PR kita. Jadi salah satu agenda penting yang yaitu menyelesaikan problem di Agustus kemarin yang memicu demonstrasi di mana anggota DPR meminta fasilitas yang lebih, salah satunya ya memang diselesaikan lewat sistem pemilu ini dan lewat revisi undang-undang pemilu dan politik. Ya, saya tahu ini Bung Danang bukan pakar politik gitu, tapi menerobos kebekuan gini gimana kira-kira untuk
ada nggak sih cara untuk kemudian efektif untuk kita pakai untuk mendorong sebuah kebijakan, sebuah paket kebijakan baru yang itu dalam tanda petik merugikan atau tidak menguntungkan rezim yang berkuasa. Gimana caranya kalau? Saya kira ini perlu dibahas. Jadi kalau konsepnya sudah banyak yang membuat. Oh iya, Tadi kalau KPK LIPI sudah kontennya siap, ya, kontennya ya. Tapi teman-teman prosesnya Perludem ini loh. sudah siap gitu. Proses Jadi, formalnya ini ya. proses formalnya ini ditahan karena memastikan koalisi ini terus. Jadi tetapi hambatan saya persoalan yang di depan mata adalah pemilu 2029 itu kan harus mulai disiapkan dari sekarang. Iya. Artinya berapa tahun lagi itu harus mulai rekrutmen KPU yang baru gitu. Nah, sebelum rekrutmen KPU yang baru harusnya sudah ada undang-undang yang baru gitu ya. Nah, ini yang menurut saya mau tak mau harus ada ruang ya untuk ini. Ruang untuk itu. Itu harus dilakukan. Kalau enggak ini pemilunya akan makin mundur atau enggak, maksud saya strategis. senyampang ada mereka mengagendakan ini proses legislasi ini. Maka agenda-agenda tambahan perubahan tadi itu harusnya kita desakkan kan gitu. Iya, misalnya untuk mengatasi persoalan pembelian suara money politics itu kan kita perlu pikirkan ulang apakah kita masih tetap menggunakan proporsional terbuka atau campuran gitu kan. Misalnya di banyak negara itu kan mulai campuran. Sekarang ini kan yang paling populer yang dapat kursi. Padahal di partai ini banyak yang petugas partai yang bekerja untuk partai yang jago-jago tidak akan bisa karena yang mereka justru meritokrasi tadi. Meritokrasinya akan bisa. Nah, harusnya ada peran sebagian kursi untuk yang kader-kader partai yang dibutuhkan untuk memastikan proses legislasi itu di tangan orang-orang yang punya kapasitas gitu ya. Jadi ini yang orang yang populer belum tentu punya kapasitas dan kalau tidak dibenahi makin lama kepercayaan publik pada DPR akan semakin turun kan. Karena yang di sana orang-orang yang makin populer bukan orang yang punya kapasitas, bukan orang yang teruji bertahun-tahun melakukan katakanlah analisis dan merumuskan kebijakan publik gitu, tapi justru orang yang populer aja gitu. Nah ini harus dicari jalan tengahnya gitu. Kalau enggak ya akhirnya kita akan kembali seperti ini, akan tidak selesai masalahnya. Kalau saya ini senyampang sebuah diskusi publik ya, mau menambahkan, mengusulkan dua, Bung. Kan Bung Dana sering komunikasi sama ini ya. Yang pertama meritokrasinya itu benar-benar dibangun dari bawah. Kader itu terbangun dari ketua RT, ketua RW gitu ya. Mestinya persyaratan jabatan publik itu seperti itu. Yang kedua ini yang menurut saya rasanya kemarin itu gara-gara kejadian Agustus menggelisahkan gitu. Kalau kita itu dengan konstelasi politik yang hari ini ya, kebuntuan bahwa kader partai itu dibangun dari yang punya popularitas sama yang punya isitas. Gimana kemudian bisa mewakili mayoritas rakyat kita yang misalnya petani atau buruh misalnya. Kalau dulu pernah ada politik afirmasi untuk perempuan karena kita merasa bahwa kelompok perempuan itu secara politik tidak teruntungkan oleh sistem, maka diberi ke privilege lebih. Kemudian kenapa nggak kemudian di kelas-kelas kelompok-kelompok pekerja, kelompok petani, kemudian ada diberlakukan seperti itu juga. Ada moratorium untuk kemudian 30% rakyat Indonesia ini masih miskin misalnya, atau kelompok ini yang harus berasal dari kalangan mereka. Gimana kemudian kita membayangkan kelompok anggota parlemen hari ini yang berasal dari perwakilan oligarki yang kaya raya, yang bisa menyuarakan suara rakyat, atau artis-artis yang sudah hidup mewah itu kan kemudian berpengaruh ke banyak hal gitu. Kemampuan mereka nggak penting, keperbiakan mereka nggak dirasakan gitu. Empati mereka juga nggak ada gitu. Tapi kalau ada suara-suara ini kayak dulu ada politik afirmatif perempuan, rasanya parlemen kita akan jauh lebih bukan yang Mas Minarko sampaikan itu kan sebetulnya ini problem representasi kita. Jadi sebagian banyak segmen masyarakat kita ini tidak terrepresentasi. Iya. Akibatnya itu menyuburkan politik populis. Karena apa? Karena kemudian pemimpin di tingkat nasional menjangkau langsung masyarakat yang ada di bawah, tidak melalui perwakilan-perwakilan. Karena nggak ada perwakilan lagi, gitu. Akibatnya orang-orang yang menawarkan program populis, yang memberikan benefit kepada masyarakat itu yang dipilih. Mereka tidak punya pilihan lagi. Nah, ini PR penting bagi kita, problem representasi yang disampaikan ini salah satu persoalan fundamental yang tidak terselesaikan. Nah, ini bagaimana nih? Apakah ini harus diselesaikan lewat partai yang sebetulnya partai kan membangun
sayap-sayap organisasi ya untuk melakukan itu, untuk mewakili kelompok-kelompok itu. Awalnya Tapi seperti itu. Gitu. ya, tapi faktanya kan mereka tidak merasa terwakili sehingga kemudian menjadi lahan subur bagi perkembangannya politik populis gitu. Yeah. Dan ketika politik populis berkuasa, kemudian akan cenderung meminggirkan demokrasi karena dia yang penting adalah dia dapat dukungan massa langsung, tidak melalui lembaga-lembaga perwakilan. Saya nggak tahu gimana menutupnya, tapi memang agendanya masih terlalu banyak gitu ya, untuk menyelesaikan problem awal tadi, gimana kepala daerah biar nggak tertangkap kasus korupsi gitu ya. Tapi intinya memang nggak bisa sederhana hanya perubahan KPK atau mendorong KPK biar lebih proaktif untuk pencegahan, atau kepala daerah biar sadar. Karena lagi-lagi ini problemnya bukan dihukum di penegakan hukum KPK, ini sistem bukan politik. Di hilirnya, gitu, tapi mulai dari hulunya memang bermasalah gitu ya. Tapi mudah-mudahan diskusi kita bisa memberi tambahan bahan diskusi ke luar untuk kemudian ke publik untuk memahami bahwa kalau mau merubah ya harus dirubah semuanya, termasuk publik tadi. Karena saya juga hari ini lebih gampang kayaknya menyalahkan publik aja deh gitu. Karena saya percaya ada pepatahnya, saya lupa, kita itu intinya kita itu mendapatkan pemimpin yang memang kita pantas untuk dapatkan. Kita memang mendapatkan pemimpin yang mencerminkan bagaimana kualitas masyarakatnya. Kalau pemimpin kita korup, kalau pemimpin kita ya memang jangan-jangan masyarakatnya memang kualitasnya levelnya masih seperti itu gitu. Dan karena kita selama ini berharap perubahan terhadap pemimpin, kalau saya berharap perubahan ke publik aja deh gitu. Termasuk saya sama Mendanang gitu. Iya, kita mulai dorong diskusi soal sistem politik, pemilu gitu, partai politik, representasi gitu. Karena itu ini problem real kita hari ini sebetulnya. Terima kasih banyak sudah mampir di ruang dialektika. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila.